Jangan lakukan hal ini kalau misalnya kamu nggak mau gagal di ujian kamu. Yang pertama, siapa di sini yang suka SKS alias sistem kebut semalam? Nah, kalian merasa bahwa gue harus bisa nih menghafal semuanya dalam waktu singkat. Besok pagi gue ujian berharap kayak besok cemerlang, oke, I remember everything that I learned from last night. Itu tuh nggak mungkin guys. Malah ketika kamu maksain untuk terus belajar padahal kamu tuh harusnya sudah jam tidur ya, udah waktunya istirahat, itu bakalan bikin ingatan kamu tuh malah jadi menurun atau jadi rontok gitu istilahnya yang kamu pelajari. Jadi tuh lebih baik ya udah kamu tuh ketika hamin satu mau ujian jangan paksain untuk terus belajar. Kamu istirahat yang cukup karena kalau misalnya kamu ngantuk besoknya itu bakal ganggu banget sih pas ujian. Kamu jadi nggak fokus, terus kamu malah pas mau berusaha nginget-nginget nih apa yang udah gue pelajarin tuh malah nggak bisa inget apa-apa guys. Yang kedua, kalau misalnya kamu anak eksak ya atau yang hitung-hitungan, terutama kayak accounting atau ekonomi gitu karena aku backgroundnya itu. Kalau misalnya ada nih besok bakal ujian tentang hitung-hitung, misalnya hitung SPT ya, atau misalnya hitung biaya atau apa-apapun yang ada hitungannya. Kalau misalnya kamu pas proses belajar nih, kamu nggak belajar menghitung juga atau latihan ngitung gitu istilahnya, itu kamu bakalan gak bisa besoknya gitu loh. Jadi aku tuh punya kebiasaan bahwa ketika ada hitung-hitungan udah pernah aku kerjain, soalnya aku kayak oh ya udah gue bisa gitu, kayak I know how to do it karena udah pernah juga, tapi nggak aku coba ulang tanpa berkali-kali atau tanpa melihat rumus. Nah itu tuh kayak ketika ngerjain ujian tuh kayak kamu lupa gitu, kayak detail-detailnya kamu lupa dan malah kamu gak bisa melakukan hal itu gitu loh, karena kamu merasa kayak yaudah hitungan gue udah bisa sekali, tapi gak, kalau hitungan tuh kalian harus berkali-kali latihan supaya benar-benar tahu apa step by stepnya. Yang ketiga, kamu menganggap bahwa kamu masih ingat atau udah tahu tentang topik itu, makanya kamu gak belajar ulang. Nah ini tuh kesalahan yang fatal sih menurut aku, karena ini juga berdasarkan pengalaman aku ya. Aku tuh pas ketika ngeliat topiknya atau rangkumannya tuh kayak oh iya gue udah tahu, gue udah pernah belajar, kayaknya gue bisa deh. Nah udah habis itu gue cuman skimming doang, gak belajar ulang. Terus pas besoknya ketika gue ujian muncul tuh soal tentang topik itu yang cuman aku skimming. Terus habis itu kayak oh okay, I don't remember anything. Ternyata kalau misalnya kamu kayak tricking your brain bahwa oke, gue udah tahu, oke, gue udah paham, itu tuh cuman semacam short term period doang gitu loh. Kayak oke, lu tahu saat itu karena ya lo ngintip gitu loh sama catatan itu. Tapi padahal kayak ketika menghadapi soal ya itu beda cerita lagi gitu loh. Jadi jangan menganggap bahwa kamu udah tahu topik itu, kamu merasa bisa, terus kamu skip pelajaran itu. Kayak no, better untuk mereview kembali semua topik walaupun kamu sudah merasa bisa. Kesalahan berikutnya yang gak boleh kamu lakukan adalah kamu menganggap bahwa masih lama ujiannya. Nah itu tuh, kamu menganggap kayak oke, masih lama, masih ada 2 minggu, masih lama tuh 2 minggu, ntar aja belajarnya hamin seminggu, lama-lama hamin 5 hari, lama-lama hamin 3, lama-lama hamin 1 baru belajar. Nah itu tuh yang buat aku jangan mengentengkan waktu, karena belajar itu kan sebenarnya kayak mut-mutan. Kayak kalau misalnya kamu nggak hobi belajar, kamu pasti susah untuk belajar gitu kan, kayak moodnya jelek pas belajar. Nah kamu tuh harus mempersiapkan ujian dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu loh. Dia nyicil aja sedikit gitu, nggak ada salahnya. Jangan malah ntar aja lah hamin 1 biar masih lekat di otak, itu tuh enggak guys. Justru itu tuh cuma short term memory. Tapi kalau misalnya kalian belajarnya nyicil dari jauh-jauh hari, dari pas pengumuman mau ujian tuh kalian udah belajar, nah itu akan lebih melekat gitu loh pelajaran-pelajaran di otak kalian. Jadi ketika hamin 1 kalian tinggal mereview kembali. Nah ini tuh yang aku lakukan juga, kayak procrastinate gitu ya, kayak ya udahlah masih lama nanti aja belajarnya, itu nggak boleh.
Kesalahan terakhir yang mungkin secara nggak sadar kamu lakukan juga atau pernah kamu lakukan, yaitu kamu hanya berharap dapat nilai bagus atau lulus ujian tersebut. Yang mana kamu tuh cuma fokus sama hasilnya doang. Kamu nggak menikmati proses belajarnya atau kamu nggak fokus sama hal yang kamu kerjakan saat ujian itu. Yang mana itu kalau kamu cuma fokus sama hasilnya doang, itu tuh bakal bikin kamu jadi nervous gitu ya ketika ngerjain soal, kayak aduh gimana nih gue kalau gagal, cuman pikiran tuh cuma gagal doang, the result doang gitu loh, kamu nggak enjoying the process. Dan ketika kalau kamu fokusnya cuma nama result, pas kamu ngerjain tuh kamu jadi ragu-ragu gitu ya ketika ngeliat jawaban, kayak duh gue lupa antara A atau B, terus pas kalau ngisi A ntar salah, gue dapet nilai jelek, gue nggak lulus dan lain sebagainya. Kayak too much to handle gitu ya di pikiran kamu, yang mana jadinya kamu nggak fokus sama ujiannya gitu loh, kamu malah berpikir kayak after that. Nah, lebih baik tuh sebenarnya kamu ya udah enjoying the process aja, tetap belajar, berikan yang terbaik, dan nothing tulus aja gitu loh ketika ngerjain ujian, mau ujian sekolah atau ujian sertifikasi atau ujian kerja tuh ya udah kamu menganggap bahwa oke, gue akan memberikan yang terbaik. Semoga dengan usaha yang udah gue lakukan, misalnya belajar, itu bakal jadi baik lagi gitu kan hasil akhirnya gitu. Jadi ya udah nothing tulus aja ketika kamu nggak ada beban, justru malah ketika ngerjain tuh kayak oke, easy gitu. Itu cara aku sih. Jadi ketika pikiran kita oke, pas gue ngerjain ujian gak ada beban, pas kamu ngisi tuh kayak lancar-lancar aja sambil senyum-senyum aja. Terus kalau misalnya kamu ada satu soal nih yang gak kamu tahu, ya udah kamu ketawa aja kayak kayak gue udah belajar deh tapi gue lupa. Nah itu kayak ya udah, make it easy aja guys. Oke, jadi itu dia beberapa kesalahan yang benar-benar pernah aku lakukan, dan semoga dengan aku share ini kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan semoga nanti kalau kalian ada ujian kalian bisa berhasil gitu ya lolos ujian tersebut. Dan percayalah, kalau kalian merasa belajar itu hal yang sulit, yang membosankan dan lain sebagainya, mungkin emang kalau kalian disuruh belajar satu matkul accounting buku setebel ini emang bakal kayak susah, pusing, dan lain sebagainya. Nah, tips dari aku, coba kalian membagi matkul atau topik yang besar itu ke hal yang lebih kecil, ke a little chunks gitu loh. Jadi kayak kamu bagi-bagi, misalnya satu bab itu ada 5 topik. Nah, kamu per hari belajar per topik tersebut. Nah, kalau kayak gitu kan jatuhnya lebih ringan gitu ya. Jadinya nggak bikin kamu mumet mikir bahwa banyak banget ya harus gue pelajarin, itu enggak. Jadi lebih baik tips dari aku, bagi-bagi aja ke beberapa bagian, dan buat belajar itu adalah hal yang menyenangkan dan challenging. Karena kalau kamu udah merasa seneng dan merasa tertantang pas belajar, itu tuh kamu akan lebih enjoy pas belajar, dan insya Allah informasi yang kamu pelajari itu akan lebih nempel gitu ya, gak bakal mental tuh hal-hal yang kamu udah baca di buku itu. Dan yang terakhir, tips dari aku, jangan lupa kalau kamu mau ujian itu berdoa dan minta doa dan restu dari orang tua. Karena kalau misalnya kamu nggak minta doa sama orang tua tuh kayak istilahnya kau tidak minta ridho dari Tuhan gitu ya. Karena tanpa doa orang tua, we are nothing guys. Dan dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.